I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadan Surahman, NIM 2010112051. Saya dari kelas 06 Sake 003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2010 112 0057. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan arti sempit, sistem pengendalian manajemen merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Merchant and Stead tahun 2007, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang memastikan bahwa sumber daya manusia yang dikelola sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan Sumarsan tahun 2013, sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Strategi sistem pengendalian manajemen. Strategi memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan dalam strategi tersebut menggambarkan tujuan dari strategi, sehingga setiap tingkatan akan memiliki tujuan yang berbeda. Tentu saja tujuan yang berbeda dalam setiap tingkatan tersebut akan mempengaruhi proses implementasi strategi. Strategi pada level unit bisnis tidak tepat jika diterapkan di level korporat karena ukuran dan tujuannya berbeda. Berikut adalah tingkatan strategi. Yang pertama, strategi level korporat, strategi level bisnis, strategi level fungsional, dan strategi level operasional. Strategi level korporat adalah strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan perusahaan induk. Fokus pada bagaimana mengintegrasikan dan mengelola semua bisnis. Strategi level bisnis merupakan strategi yang berada pada level unit bisnis, mencakup strategi di level anak perusahaan, divisi, lini produk, investment center atau profit center, dan lain-lain yang memiliki otonomi pengelolaan bisnis sendiri. Strategi level fungsional merupakan strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dalam fungsi manajerial di tiap bisnis. Strategi level operasional adalah taktik, yaitu bagaimana strategi dirumuskan dan diimplementasikan pada unit operasional seperti promosi, sediaan, penjualan, distribusi, gudang, penggajian, pembelian, dan lain-lain. Konsep sistem pengendalian manajemen yang pertama ada konsep interactive control system, konsep Simmons, konsep Malmy and Brown, dan konsep Anthony dan Govin Darajat. Konsep sistem pengendalian manajemen yang pertama, konsep interactive control system. Interactive control system lebih pada proses pengendalian dengan cara berinteraksi antara bawahan dan atasan. Hal-hal yang didiskusikan menuju pada arah perbaikan sehingga memunculkan ide baru, konsep baru, pandangan baru yang pada akhirnya dapat berbentuk strategi atau organisasi. Yang kedua ada konsep Simmons. Konsep Simmons merupakan konsep yang paling lengkap di antara konsep yang lain. Di samping itu, konsep ini lebih menitik beratkan aspek sistem pengendalian manajemen non-formal karena sistem non-formal akan mempengaruhi sistem formal. Salah satu aspek yang sangat cocok dengan konsep perguruan tinggi adalah adanya belief system. Setiap perguruan tinggi seringkali dilihat visi dan misinya, serta nilai-nilai yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut. Konsep Malmy and Brown. Konsep Malmy and Brown tahun 2008 dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah overlapping antara beberapa sistem pengendalian sehingga menyulitkan penerapannya. Konsep Anthony dan Govin Darajat. Konsep Anthony dan Govin Darajat tahun 2009 berbeda dengan konsep Simmons dalam memandang strategi organisasi. Jika dalam konsep Simmons, sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk menyusun strategi, konsep Anthony dan Govin Darajat, sistem pengendalian manajemen adalah alat untuk
mengimplementasi strategi. Anthony dan Govinda Rajan dalam mengembangkan dimensi pengendalian manajemen lebih menekankan pada aspek formal control. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami aktivitas pengendalian manajemen. Oke, di sini ada perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, motivasi, penilaian kerja. Di awal, yaitu perencanaan. Apa itu? Seorang controller memiliki akses informasi sumber daya organisasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Melalui informasi tersebut, maka dengan memahami visi dan misi organisasi serta tujuan dan sasarannya, maka controller akan melakukan perencanaan strategik untuk mencapai apa yang diharapkan organisasi. Perencanaan tersebut mendukung implementasi strategi organisasi. Selanjutnya, koordinasi. Seperti apa itu? Koordinasi tidak hanya dilakukan sebatas aktivitas organisasi melalui pemantauan program-program yang dijalankan, namun juga melakukan koordinasi sumber daya organisasi dalam rangka mencapai goal. Goals, salah satu alat yang penting untuk mengkoordinasi adalah melalui anggaran yang dibuat. Anggaran yang dibuat tentu saja mengacu pada program-program yang direncanakan, di mana program-program tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya kita membahas komunikasi informasi. Nah, karena controller memiliki informasi strategi, maka controller memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. Karakteristik informasi yang berbeda harus diberikan kepada tingkat manajemen yang berbeda. Sebagai contoh, makin tinggi tingkat manajemen, maka informasi akan semakin strategis dan singkat, sedangkan makin rendah tingkat manajemen, maka informasi akan semakin teknis dan semakin rinci. Selanjutnya yaitu motivasi. Penjelasannya yaitu memastikan individu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka mekanisme pengendalian manajemen digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu. Mekanisme pengendalian manajemen dapat menjadi alat motivasi individu sehingga dapat meningkatkan kinerja individu. Di samping itu, pengendalian manajemen memungkinkan individu untuk tidak melanggar peraturan organisasi dan mencegah individu berperilaku menyimpang. Nah, yang terakhir ada penilaian kerja. Disimpulkan bahwa salah satu peran pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja individu atau unit bisnis atau departemen. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, maka salah satu aktivitas yang penting adalah bagaimana mengevaluasi program atau aktivitas yang telah berjalan. Aspek penting yang berhubungan adalah bagaimana menentukan Key Performance Indicator atau disingkat KPI dan standar yang berlaku, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan adil dan memiliki keakuratan yang tinggi. Oke, sekarang saya akan membahas sistem pengendalian hasil. Sistem pengendalian hasil yang didesain dengan baik dan membantu mendapatkan hasil yang diinginkan dipasang dari sejumlah studi terhadap penggunaan insentif untuk memotivasi kinerja, menemukan rata-rata kinerja yang diperoleh sebesar sekitar 22%. Berasal dari program insentif yang digunakan, akan tetapi seperti bentuk pengendalian yang lain, pengendalian hasil tidak dapat digunakan untuk setiap situasi. Hal tersebut hanya efektif di mana hasil yang diinginkan dapat dengan jelas didefinisikan dan diukur oleh organisasi, dan pengukuran hasil dapat dikontrol oleh karyawan. Lalu selanjutnya ada pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil menyediakan beberapa manfaat tipe pencegahan. Hasil yang didefinisikan dengan baik dan akan memberikan informasi pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Dengan cara pengendalian ini, pengendalian hasil mengurangi potensi kurangnya pengarahan. Pengendalian hasil juga dapat menjadi efektif khususnya terkait dengan masalah motivasi. Ya, membahas tentang elemen pengendalian hasil. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahapan. Pertama, mendefinisikan dimensi-dimensi dari hasil yang diinginkan. Yang kedua, mengukur kinerja dari dimensi yang telah dipilih. Yang ketiga, menyediakan imbalan bagi pencapaian target dan mendorong perilaku yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. 4. Menentukan target kinerja karyawan.
pada tiap-tiap ukuran pencapaian. Pembahasan terakhir tentang kondisi tertentu efektivitas pengendalian hasil. Meski merupakan bentuk pengendalian yang penting di dalam banyak organisasi, pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik hanya ketika seluruh kondisi berikut ada di dalam perusahaan. 1. Organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Oke, terima kasih yang telah menonton. Bila ada kesalahan dari perkataan maupun penulisan, saya perwakilan rekan saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa awak tak cakap darimu?